Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali pada Ngobrol Pemilu, ngopi bersama Bawaslu Kabupaten Blora. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yaitu refleksi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blora di masa non-tahapan. Nah, banyak masyarakat beranggapan bahwa ketika tidak ada pemilihan maupun pemilu, Bawaslu juga tidak memiliki aktivitas. Benarkah demikian? Untuk menjawabnya, sudah hadir bersama kita narasumber yaitu Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blora. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi. Dalam keadaan baik dan sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin Bapak mau menyapa sahabat Bawaslu di luar sana? Siap. Halo sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Blora dalam acara ngopi, ngobrol pemilu dan pemilihan. Di sini nanti kita akan banyak belajar apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu, hal-hal yang mungkin berkaitan dengan kepemiluan apa saja yang nanti akan diulas di dalam kegiatan ngopi pada pagi hari ini. Baik. Coba. Oke, kita langsung saja Pak. Oke. Sebagai pertanyaan pembuka ini ya. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan masa non-tahapan di pemilu maupun pemilihan? Yang dimaksud dengan masa non-tahapan itu adalah waktu di luar tahapan kepemiluan gitu. Nah, kenapa disebut masa non-tahapan? Karena di waktu-waktu ini itu tahapan pemilunya tidak ada gitu Mbak. Nah, jadi beberapa hal di masa non-tahapan ini diantaranya ada penguatan kapasitas maupun kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau dari sumber daya manusia Bawaslu itu sendiri gitu. Baik, khususnya ini untuk Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi gitu nggak Pak? Iya. Karena kita sedang membahas di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Blora. Okay. Baik, untuk selanjutnya, untuk aktivitas di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin sendiri pada masa non-tahapan ini tetap ada nggak Pak? Untuk kegiatan di Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi di non-tahapan ini banyak sekali, Mbak. Salah satunya berkaitan dengan peningkatan kapasitas staf dan juga kelembagaan. Itu salah satunya. Selain itu juga melakukan inventarisasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran baik di pemilu maupun di pemilihan, karena data-data tersebut seringkali masih menjadi bahan acuan di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI untuk melakukan inventarisasi yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran di tahapan pemilu maupun pemilihan gitu. Berarti untuk Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin sendiri itu juga memiliki program kerja ya Pak? Oh iya, jelas. Oh iya, mungkin bisa dijelaskan tentang program kerja yang sudah disusun mungkin untuk tahun 2026 ini ya? Untuk di tahun 2026 ini Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi itu ada sebanyak 8 program kerja Mbak gitu. 8 program kerja itu semuanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama untuk staf dan sekretariat di Bawaslu Kabupaten Blora, khususnya di Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi begitu. Baik, mungkin sudah berapa yang terlaksana atau berapa yang belum mungkin harus dikejar ini oleh Bawaslu Kabupaten Blora? Karena tadi kita berbicara tentang
Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, sedikit kita mengulas Mbak ya. Ya. Sumber penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Blora itu kan ada dua, melalui laporan maupun temuan kan begitu. Yang berkaitan dengan laporan itu kan berarti informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Blora yang bersumber dari laporan masyarakat gitu. Jadi apa yang harus kita kuatkan di situ? Nah, salah satu program kerja kami adalah teknik penerimaan laporan, begitu. Penerimaan laporan. Iya betul. Kenapa itu penting? Karena ketika menerima laporan itu harus bisa menyampaikan kepada pelapor hal-hal yang berkaitan dengan, contoh nih, syarat formil maupun syarat material suatu laporan, sehingga laporan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Blora. Nah itu perlu nih kita lakukan upgrading kepada staf maupun sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora ketika di masa tahapan nanti, ketika ada warga masyarakat yang datang ke Bawaslu mau lapor, yang menjadi resepsionis di depan itu siap untuk menerima laporan dari masyarakat, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti untuk peningkatan kapasitas ini sendiri itu tidak hanya untuk staf di divisi penanganan pelanggaran saja, karena betul. kan sudah melibatkan resepsionis atau yang lainnya. Seperti itu nggak Pak? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang penguatan kapasitas, tadi saya menyebut sekretariat, itu berarti seluruh staf Bawaslu Kabupaten Blora. Gitu. Lintas divisi lah bahasanya, seperti itu Mbak. Jadi ketika di tahapan nanti tidak yang namanya gagap regulasi gitu kan, ada kan istilah gagap regulasi itu gitu. Nah, tidak perlulah kita menunda-nunda waktu, ketika ada pelapor bisa langsung segera kita tidak lanjuti terkait laporan yang disampaikan, sehingga masyarakat merasa benar-benar terlayani dengan baik ketika menyampaikan laporan di Bawaslu Kabupaten Blora, begitu. Nah, selain itu dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan ini, Bawaslu juga menggandeng berbagai pihak, Mbak. Oh, baik. Gitu. Dari eksternal begitu. Iya. Nah, Bawaslu Kabupaten Blora sendiri beberapa waktu yang lalu sudah menggandeng pihak eksternal seperti dari kepolisian gitu, dan juga dari Bawaslu provinsi. Nah, kenapa kita harus melibatkan kepolisian di dalam proses penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan pidana pemilu? Itu kan ada yang namanya Sentra Gakumdu gitu. Nah, di Sentra Gakumdu ini terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan juga kepolisian. Nah, kehadiran kepolisian kemarin itu memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi kami Bawaslu yang berkaitan dengan teknik investigasi dan juga teknik klarifikasi, begitu. Jadi ketika menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan subjek atau kasus yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran itu sendiri, bisa kita gali dengan maksimal, sehingga ketika kita menanyakan kepada terlapor, kepada pelapor, kepada saksi, itu tidak melebar kemana-mana, begitu, sehingga terfokus kepada permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan temuan maupun dari laporan masyarakat, begitu. Nah, tentu program kerja yang sudah dilaksanakan itu nanti bertujuan baik untuk meningkatkan kapasitas sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora, ngeten nggih Pak ya? Iya, betul sekali. Nah, ini sedikit spill, bocoran sedikit. Untuk di bulan Agustus nanti ada salah satu program dari Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi yang cukup penting menurut saya, karena itu berkaitan dengan teknik penyusunan kajian. Nah, itu. Teknik penyusunan kajian. Nah, di dalam teknik penyusunan kajian itu diperlukan telaah hukum yang luar biasa gitu, Mbak. Misalkan pasal yang disangkakan nih yang berkaitan dengan pelanggaran penyalahgunaan wewenang atau penyebaran hoax dan lain sebagainya.
Nah, itu pasalnya berapa, jungtonya di mana, itu harus kita telaah dengan baik gitu. Nah, di dalam proses telaah itu nanti akan kita tuangkan di semacam berita acara begitu, yang di dalamnya berisi tentang kajian dari hukum atas pasal yang disangkakan begitu. Oh, begitu. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau lebih jelasnya mungkin di pertemuan yang akan datang kita bisa bercerita tentang teknik penyusunan kajian tersebut begitu. Gitu, Pak. Iya, Mbak. Baik. Kalau di Bawaslu Kabupaten Blora sendiri, divisi penanganan pelanggaran itu kan jadi satu dengan data dan informasi. Betul. Kalau untuk data dan informasi sendiri itu dinaungi oleh PPID, seperti itu nggak Pak? Iya. Kalau untuk peningkatan kapasitas sendiri untuk di PPID itu apakah juga ada program untuk itu Pak? Oke. Jadi sebelum saya masuk ke situ, perlu teman-teman, sahabat-sahabat Bawaslu ketahui, Bawaslu itu merupakan lembaga publik gitu. Jadi lembaga publik itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat secara luas gitu. Mumpung kita sedang podcast, nah masyarakat bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan segala hal yang berkaitan dengan kepemiluan itu melalui PPID Bawaslu Kabupaten Blora. Bisa melalui email, bisa melalui website, atau mungkin di era 4.0 yang luar biasa saat ini, yang namanya media sosial itu bisa menjadi corong atau sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Nah, di Bawaslu sendiri ada yang namanya Instagram Bawaslu, ada Facebooknya Bawaslu, ada tweetnya Bawaslu, kemudian ada juga X atau yang dulu kita kenal dengan Twitter gitu. Di situ teman-teman bisa mengakses informasi tentang kepemiluan, dan apabila sahabat-sahabat Bawaslu mau melakukan riset, mau melakukan penelitian, semisal untuk penyusunan jurnal, tesis atau skripsi, dan membutuhkan data yang berkaitan dengan kepemiluan untuk menunjang karya tulis tersebut, bisa melakukan permohonan informasi ke Kabupaten Blora, ke Bawaslu Kabupaten Blora gitu, melalui PPID tadi. Nah, apakah Bawaslu Kabupaten Blora di masa non tahapan ini juga melakukan pelatihan terhadap penyusunan PPID? Jelas gitu. Karena di setiap tahun 6 bulan sekali Bawaslu itu harus melaporkan informasi yang berkaitan dengan kepemiluan gitu. Nah, informasi-informasi itu masuk yang namanya informasi serta-merta dan informasi berkala gitu. Di dalam proses itu otomatis kita butuh nih penguatan kelembagaan yang berkaitan dengan bagaimana cara bagaimana cara penerimaan permohonan informasi itu dari masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Blora gitu. Nah, yang sudah terlaksana kemarin itu yang berkaitan dengan cara penerimaan informasi dari masyarakat yang ditujukan ke Bawaslu Kabupaten Blora gitu. Dari masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Blora. Iya, betul. Karena gini, Mbak, permohonan informasi itu kan waktunya juga sangat terbatas, begitu. Sehingga kita harus gerak cepat, sehingga data yang dibutuhkan masyarakat itu benar-benar bisa sampai ke pemohon itu tepat waktu, tepat guna, begitu. Oh, begitu. Jadi untuk tadi yang 6 bulan sekali itu apa Pak? Itu berkaitan dengan kegiatan itu berkaitan dengan informasi berkala gitu. Seperti itu. Itu harus diperbarui 6 bulan sekali begitu? Iya, betul Mbak. Nah, agar apa? Agar di akhir tahun ketika penilaian PPID itu tidak, istilahnya tidak
Kalau orang Jawa bilangnya itu gedadapan gitu. Oh, seperti itu. Gedadapan itu gagap lah bahasanya gitu. Sehingga ketika data dikumpulkan secara berkala, kemudian diupload di PPID, dan di saat dibutuhkan nanti di akhir tahun untuk proses penilaian itu, semua data terekam dengan baik di website maupun di email Bawaslu Kabupaten Blora, begitu. Bicara tentang penilaian PPID itu, apakah Bawaslu Blora biasanya itu penilaiannya di akhir tahun saja atau mungkin per semester atau mungkin gimana Pak untuk penilaian apa bahasanya apa ya, itu Monef ya Pak? Iya betul, Monef. Monef itu dilaksanakan 1 tahun sekali, hanya saja prosesnya itu cukup panjang gitu Mbak. Ada yang namanya SAQ. SAQ itu Self Assessment Questionnaire, di mana Bawaslu itu diberi kewenangan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dari Bawaslu Provinsi maupun dari Komisi Informasi. Contoh nih, terkait sarana prasarana, apakah Bawaslu Kabupaten Blora itu memiliki ruang penerimaan informasi publik? Ada enggak? Nah itu kalau ada itu harus diwujudkan Mbak dengan foto, video, dan disampaikan di link yang apabila link itu diklik, istilahnya ditaut atau dibuka ya linknya ya. Tautan. Nah di situ langsung kita bisa melihat, oh ini toh ruang penerimaan informasi, misal seperti itu. Kemudian Bawaslu Kabupaten Blora memiliki akses terhadap disabilitas, ada fotonya dan gitu. Nah, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan teknis seperti ketika terjadi bencana, apa sih yang harus kita lakukan, itu kan penting Mbak gitu. Nah, jadi di Bawaslu Kabupaten Blora juga disediakan istilahnya laman informasi apabila terjadi gempa, bagaimana kita menyelamatkan diri, ketika kebakaran bagaimana kita melakukan penanganan awal. Nah, seperti itu beberapa informasi yang harus kita jawab melalui SAQ tadi, Self Assessment Questionnaire gitu. Baik, seperti itu nih. Okay. Untuk divisi penanganan pelanggaran kita sudah bahas, untuk divisi data dan informasi kita juga sudah bahas. Kemudian mungkin Pak di masa non tahapan seperti ini, ada nggak sih kemungkinan potensi pelanggaran? Padahal ini kan tidak tahapan seperti itu. Iya, jadi gini, potensi pelanggaran itu tetap ada meskipun di non tahapan kepemiluan. Makanya perlu kita lakukan mitigasi gitu. Upaya-upaya pemetaan terhadap kerawanan yang mungkin akan muncul pada pemilu yang akan datang. Contoh, penyalahgunaan wewenang nih, jelas kan tidak boleh begitu di situ. Kemudian mobilisasi massa, sebagai contoh kan di 2027 nanti ini kan ada pemilihan kepala desa. Ini hanya contoh ya, bukan berarti nanti kita itu relate gitu kan. Ini hanya contoh. Nah, di pemilihan kepala desa itu calon lurahnya bilang, nanti kalau saya jadi lurah nanti akan gini untuk istilahnya mencapai cita-citanya calon lurah tadi gitu kan, calon kepala desa tadi gitu. Nah, di belakangnya itu ternyata calon kepala desa melakukan kesepakatan di bawah tangan gitu. Nanti kalau Bapak mendanai saya dalam proses ini misalkan, ini kita juga sebagai contoh aja ya, entah itu untuk pencetakan gambar dan lain sebagainya, nanti saya akan, kalau saya jadi kepala desa, saya akan maksimal mendukung Bapak untuk menjadi pemimpin daerah atau apalah bahasanya seperti itu. Nah, itu mitigasi kerawanan yang seperti itu perlu kita petakan di awal gitu, agar ketika nanti di pemilu yang akan datang tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau abuse of power gitu kan. Seperti itu, Mbak. Itu beberapa kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul sehingga perlu kita petakan di awal gitu. Baik. Untuk selanjutnya, mungkin menurut Bapak apa tantangan terbesar di divisi penanganan pelanggaran dan data informasi untuk memerangi
pelanggaran sendiri? Oke. Kalau kita bicara tentang kepemiluan, gitu, salah satu pelanggaran yang memiliki daya rusak yang sangat dahsyat terhadap demokrasi itu adalah money politik, gitu. Bahkan di beberapa jurnal itu kita ketahui money politik itu merupakan sumber dari munculnya kasus-kasus korupsi, begitu. Agar terwujudnya pemerintahan yang baik, ya, istilahnya kan begitu. Maka dari awal kita harus jadi baik terlebih dahulu, kan begitu. Dengan apa? Dengan menolak segala hal yang berkaitan dengan money politik itu, gitu. Selain memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap demokrasi, money politik itu juga merupakan salah satu dari pidana pemilu, Mbak, itu. Jadi apabila seseorang terbukti melakukan tindakan yang berkaitan dengan money politik, itu bisa dipidana penjara dan juga denda. Nah, itu nanti akan kita bahas di tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yang merupakan salah satu program Bawaslu, yaitu teknik penyusunan kajian terhadap dugaan pelanggaran. Nah, seperti itu. Nanti muncul di situ, wah ini ternyata money politik, pasalnya sekian, jungto sekian, sanksinya seperti ini. Itu nanti akan dijabarkan secara luas di penyusunan kajian, sehingga kajian tersebut nanti ketika kita lakukan pembahasan bisa berlanjut ke tahapan-tahapan selanjutnya. Itu tahapannya cukup banyak nanti, Mbak, gitu. Oh, seperti itu. Ini kita bocorin dikit-dikit aja. Spill dikit-dikit iya, dulu ya, spill Pak. dikit-dikit. Nah, baik, betul. Untuk selanjutnya mungkin dari divisi penanganan pelanggaran dan sendiri mempunyai inovasi yang itu baik untuk sekali lagi meningkatkan kapasitas dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora sendiri. Oke. Di Bawaslu Kabupaten Blora ini ada beberapa kegiatan. Selain kegiatan yang hierarkis dari RI kemudian ke provinsi dan turunnya ke kabupaten, seperti halnya kelas demokrasi, kemudian konsolidasi demokrasi, di Bawaslu Kabupaten Blora itu punya inovasi atau program khusus yang namanya Rabu Relasi, yaitu Rabu membahas regulasi, gitu. Rabu relasi, Iya. Rabu membahas regulasi, betul. Di situ kita membedah kasus, gitu, Mbak. Sebagai contoh nih, kita membahas terkait dengan undang-undang dengan Perbawaslu 7 2022, gitu. Kemudian kita membahas Perbawaslu 9 dan lain sebagainya. Di situ nanti kita akan mengetahui nih inventarisasi masalah atau yang biasa kita sebut dengan DIM, gitu. Di DIM itu nanti kita bisa, mestinya ya pasalnya seperti ini, atau misalnya mestinya tautan sanksinya yang begini. Nah, itu ada di Rabu Relasi tadi, Rabu membahas regulasi, gitu. Itu setiap hari Rabu ya, Pak, berarti? Setiap hari Rabu, betul. Iya kan, Rabu relasi ya, Pak, iya. tidak mungkin Kamis. Iya. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya. Siap. Mungkin bagaimana harapan Bapak di divisi penanganan pelanggaran dan data informasi ini untuk penyelenggaraan pemilu mendatang? Oke. Harapan kami ketika di masa non-tahapan ini kita melakukan optimalisasi peningkatan sumber daya manusia melalui Rabu Relasi, melalui kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemilu 2029 yang akan datang. Jajaran Bawaslu khususnya itu siap dan tidak gagap terhadap proses-proses yang berkaitan dengan kepemiluan, seperti halnya penerimaan laporan, kemudian proses temuan dan lain sebagainya yang diakui tidak diakui, divisi penanganan pelanggaran itu merupakan bagian dari marwah Bawaslu yang luar biasa, begitu. Karena terutama di divisi penanganan pelanggaran itu yang akan membawa arah demokrasi itu ke arah yang seperti apa, begitu.
Kenapa saya menyampaikan hal itu? Karena di awal tadi saya sudah bilang, dalam proses penanganan pelanggaran itu kan ada yang bersumber dari laporan, ada juga yang bersumber dari temuan. Ketika kita optimal dalam melakukan upaya-upaya atau ikhtiar yang tadi saya sampaikan, penguatan kelembagaan, kemudian melalui data informasi kita sampaikan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan apa sih pelanggaran pemilu, sehingga tanggung jawab kepemiluan ini agar berjalan sesuai dengan asasnya, luber jurdil itu bisa terlaksana dengan baik. Karena pemilu tidak hanya tanggung jawab dari Bawaslu, tidak hanya tanggung jawab dari Divisi Penanganan Pelanggaran, tapi keberhasilan pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh warga negara Indonesia. Begitu. Gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat sekali untuk Sama-sama, kita semua, Bapak. Dari perbincangan kita hari ini, kita dapat belajar bahwa di masa non tahapan bukan berarti Bawaslu itu tidak bekerja dan berhenti bekerja. Tapi sebaliknya, di periode ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk bagi Bawaslu untuk memperkuat sistem pengawasan, untuk melakukan evaluasi, meningkatkan kualitas data dan informasi, serta membangun partisipasi masyarakat. Betul. Karena demokrasi itu memang tanggung jawab kita semua, gitu nih Pak. Baik, seperti itu. Mungkin ada close statement dari Bapak atau cukup? Closing statement dari saya simple. Pemilu adalah tanggung jawab bersama, maka kita awasi bersama Bawaslu Kabupaten Blora. Terima kasih, sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pemilu episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.